Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ella Rahmawati akan memaparkan materi tentang teks eksplanasi pada kelas 8. Mari kita simak bersama. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar pada kelas 8. Yang pertama ada 3.9.1 itu menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, 3.9.2 itu mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Kemudian ada dijelaskan langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Materi yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi. Menurut KBBI, pada tahun 2008, teks eksplanasi artinya penjelasan atau paparan. Jika dijabarkan lebih umum, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat dan proses. Kemudian masuk ke materi kedua yaitu tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian di sini ada ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua, urutan sebab akibat, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Yang ketiga, interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ada 5. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contohnya itu sebab, akibat, hingga. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Contohnya ekosistem, fotosintesis, dan ekologi. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Contohnya itu gerhana, banjir, proses, evolusi. Yang kelima, bersifat informatif. Contohnya kalimatnya kemudian, lalu. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, ada menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks yakni dengan mengembangkan topik utama,
ke dalam rincian-rincian topik lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis dan kausalitas. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan atau dengan suatu studi literatur. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, dan ulasan. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul "Pengawet Menjadi Mumi". Dan ini dia evaluasi pemahaman untuk teman-teman. Evaluasi pemahaman ini mengetes seberapa jauhnya kita mengenal dan memahami tentang teks eksplanasi yang berbentuk kuis. Bisa diaplikasikan di dalam link tersebut. Mari kita coba. Yang pertama, kalimat pernyataan umum yang tepat untuk teks eksplanasi tentang kekeringan yaitu kekeringan merupakan salah satu fenomena alam ketika musim kering terjadi dalam waktu yang cukup lama. Baik, itu dia pemaparan saya tentang teks eksplanasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.